Yang berikutnya dalam kehidupan ini adalah hendaknya kita niatkan segala aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini butuh mujahadah dalam menghadirkan niat dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Maksud saya adalah aktivitas duniawi. Kalau aktivitas ukhrawi seperti pengajian, baca Quran, umrah, haji, salat, jelas itu mudah hadir dalam niat kita, kita melakukannya karena Allah, tinggal ikhlas atau tidak. Tapi kita melakukan ini, kita merasakan sebagai ibadah, itu mudah. Tetapi dalam aktivitas duniawi ini yang terkadang kita lalai. Maka seorang bermujahadah, berjuang ketika melakukan amal-amal duniawi, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah sawah ladang tersebut. Ya, sawah ladang itu diurusin, disiramin, jangan dibiarkan kering ya. Maka datangilah istri-istri kalian anna syi'tum, kapan saja kalian kehendaki dan bagaimanapun cara yang kalian lakukan. Setelah itu, setelah Allah menyebut tentang hubungan intim suami istri, Allah menyuruh para lelaki untuk mendatangi istri-istri mereka. Maka Allah berkata, wa qaddimu li anfusikum, maka persembahkanlah, qaddimu li anfusikum, persembahkanlah kebaikan untuk diri kalian. Maka para ahli tafsir membahas kebaikan apa yang bisa sumbangsihkan seseorang kepada dirinya ketika dia berhubungan dengan istrinya. Ternyata dalam hubungan intim seorang laki dengan istrinya, ternyata di situ ada kebaikan yang bisa seorang buat untuk dirinya. Wa qaddimu li anfusikum, yaitu sumbangsihkan, berikanlah kebaikan untuk diri kalian bahkan dalam ketika berhubungan dengan istri-istri kalian. Maka para ahli tafsir membahas apa kebaikan yang bisa diperoleh seorang ketika berhubungan dengan istri dalam suatu kegiatan duniawi yang benar-benar ada kelezatan di situ dan benar-benar membuat seorang mungkin lupa dari akhirat. Ternyata kegiatan duniawi yang benar-benar di puncak kelezatan tersebut seorang bisa dapat pahala. Apalagi kegiatan duniawi yang lainnya. Bagaimana caranya? Caranya ketika engkau berhubungan dengan istrimu, maka niatkan, misalnya pasang niat-niat yang baik. Niatnya karena Allah. Saya berhubungan dengan istri karena Allah. Allah yang perintahkan. Allah yang mengatakan fa'tu harthakum apa? Anna syi'tum. Saya datangi istri saya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya datangi istri saya untuk kepentingan saya sendiri, untuk menjaga kemaluan saya, untuk menjaga pandangan saya sehingga saya tidak jelalatan matanya ini. Kemudian juga saya niatkan untuk menyenangkan istri. Saya niatkan juga untuk menundukkan pandangan istri. Ya, saya juga niatkan untuk agar punya anak soleh, keturunan yang soleh. Sehingga ketika seorang berhubungan dengan istrinya, dia pasang beberapa niat, maka dia akan mendapatkan pahala padahal dia berhubungan intim dengan istrinya. Ini seperti barometer ya, contoh sampel bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dalam urusan duniawi. Maka analogikanlah atau kiaskanlah dengan urusan duniawi yang lain. Untuk datang, misalnya siapa saja, ada orang datang untuk ngobrol, niat untuk menyenangkan hatinya, niat untuk apa, membuat dia bahagia, niat untuk menghormatinya, dia seorang mukmin sehingga kita hormati. Dia orang tua, sehingga Rasulullah mengatakan di antara ketakwaan adalah menghormati lelaki tua yang mukmin misalnya. Banyak hal yang bisa kita masukkan dalam hati kita ketika kita sedang beraktivitas ya. Nah ini kalau hilang dari hati kita, khawatirnya hanya sekedar menjadi duniawi murni. Padahal kegiatan duniawi kita dibandingkan kegiatan agama kita biasanya lebih banyak kegiatan apa? Duniawi. Waktu kita untuk melakukan ibadah tidak banyak, untuk sholat, baca Quran, untuk mungkin tidak banyak. Tapi kegiatan kita yang lain kebanyakannya urusan dengan istri, urusan dengan keluarga, urusan dengan mertua, urusan dengan orang tua, urusan dengan kakak adik, urusan dengan orang kantor, urusan dengan supir, urusan dengan pembantu. Nah itu kalau kita niatkan seluruhnya karena Allah, maka argo pahala jalan terus ya. Sayang kalau kita hanya sekedar duniawi tidak kita hadirkan niat. Maka di sini perlu mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh atau berjihad, berjuang untuk bisa menghadirkan niat dalam urusan-urusan duniawi. Ngobrol sama pembantu pun niatkan karena Allah bisa. Saya pembantu kasihan miskin, dia ini kerja untuk
keluarganya, maka saya bertutur kata halus, saya tidak ingin begini. Saya pun kalau tegas pun untuk lebih kebaikan dia. Kita niatkan karena Allah, semua pahala. Semua apa? Pahala. Bahkan mungkin kita marahin dia pun kita dapat pahala. Kita niatkan saya marah agar dia lebih apa? Lebih baik. Bukan sekedar emosi semata, tapi karena Allah agar dia lebih baik. Dia seorang wanita muslimah, wanita mukminah yang kita seorang mukmin juga perlu memperhatikan dirinya. Dengan pembantu kita bisa dapat pahala. Ketemu tetangga, mau tidak mau kita mau sapa dia, kita mau senyum sama dia. Ingat, ada kita senyum karena enggak enak, kita enggak dapat pahala. Tapi saya mau senyum karena dia, karena Allah. Dapat pahala tidak? Pahala. Kalau kita senyum sama dia karena enggak enak, enggak ada pahalanya. Tapi ini saya tetangga saya, dia punya hak, saya senyumin dia, saya salamin dia. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Niatin karena Allah, pahala tidak? Pahala. Maka betapa banyak perkara keduniaan yang kita lakukan namun tidak kita niatkan karena Allah, hanya sekedar perkara dunia semata, tidak ada nilainya. Oleh karenanya yang perlu kita perhatikan adalah bermujahadah, berjuang agar menghadirkan niat dalam perkara-perkara duniawi. Ngobrol sama istri sebelum tidur, ngobrol ketawa ke TV, dapat pahala enggak? Dapat pahala, dapat bonus lagi. dapat pahala kalau kita niatin karena Allah. Duduk sengaja kita lepaskan semua HP kita, duduk saya ingin ngobrol sama istri, gimana sayang, gimana cintaku, gimana manisku, gimana. Yang jomblo nggak ngerti seperti ini ya. Dapat pahala ya. Saya sering sampaikan akan hal ini ya. Sampai Ibn Abbas ketika menyebutkan hadis ya, bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlihi sa'atan thumma raqada. Aku nginap di rumah bibiku Maimunah, kemudian Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya beberapa waktu, kemudian beliau tidur. Sampai hadis ini dibawakan dalam makna hadis ini dibawakan dalam bab dalam Sahih Bukhari, bab as-sahar fil ilm, as-samar fil ilm, bab tentang ngobrol di malam hari dalam ilmu. Padahal di antara makna yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah ngobrolan suami istri. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, karena sebagaimana seorang malam-malam menunda tidurnya karena menuntut ilmu dapat pahala, demikian juga seorang menunda tidurnya karena ngobrol dengan istri juga dapat pahala seperti menuntut apa? Ilmu ya. Jadi jangan dikira dapat pahala cuma baca kitab saja ya. Baca kitab gundul saja dapat pahala. Ngobrol sama istri juga bisa dapat apa? Pahala. Maka seorang kalau diniatkan karena Allah, saya ingin ngobrol sama istri, maka topiknya saya pilih tawa ke TV, biar dia nyaman, biar saya nyaman, dapat pahala. Dapat pahala. Jangan kalau ketemu istri kemudian ngobrol yang berat-berat ya. Besok pilih apa? Nomor 1 atau nomor 2? Nggak usah. Nggak usah. Saya juga nggak pernah pulang sampai istri pun saya bilang hadis ini dhaif karena dalamnya perawinya ada namanya gini-gini. Ada khilaf di kalangan para ahli jarh wa ta'dil tentang rawi ini. Ah, ngapain istri saya tambah pening? Nggak ada. Jahmiyah bilang begini, nggak ada. Ngobrol yang santai sesuai dengan nalar dia yang kita bisa dapat pahala. Jadi sebenarnya kita sering melakukan kebaikan banyak, insya Allah banyak. Antum sering melakukan kebaikan. Cuma yang kurang menghadirkan apa? Niat. Nah, kalau kita sering menghadirkan niat, orientasi kita selalu akhirat. Kita selalu ingat akhirat, selalu ingat Allah, selalu ingat Allah, selalu ingat Allah, selalu ingat akhirat, selalu ingat akhirat. Dan itu dampaknya luar biasa, efeknya luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi ingat ini dalam kehidupan ini diantara nasihat yang perlu saya selalu ingatkan diri saya, menghadirkan selalu niat karena Allah dalam segala kegiatan, terutama dalam kegiatan-kegiatan apa? Duniawi. Terutama dalam kegiatan-kegiatan duniawi.